إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat yang luar biasa. Di antaranya ialah nikmat iman, Islam dan ihsan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya lagi ialah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itulah kemudian kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam iringan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam marilah selalu dan senantiasa kita tujukan, kita haturkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir dan keluarga besar kita kelak di yaumil qiyamah tergolong sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib tidak bosan-bosannya kembali mengajak kepada khatib pribadi khususnya dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena hanya dengan bekal takwa inilah kita akan mendapatkan keselamatan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, dan kita akan mendapatkan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar senantiasa menjalani kehidupan ini senantiasa dalam nuansa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan tergolong sebagai orang yang beruntung, orang yang akan menepati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah khatib menyampaikan khutbah dengan tema
Al-Quran dan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam penuh berkah, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah yang tadi kami bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran surah Al-Qadar ayat 1. Dari surah Al-Qadar ayat pertama tersebut telah jelaslah bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang penuh berkah. Oleh karena itu hadirin, sudah barang tentu kita harus melaksanakan berbagai amalan yang dilakukan di dalam malam nuzulul Quran untuk mendapatkan keberkahan. Selain itu, malam Lailatul Qadar yang merupakan malam turunnya Al-Quran ini juga memiliki berbagai keutamaan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Yang sebagian besar ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu letaknya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Walaupun di antara para ulama berbeda-beda, namun pada intinya ulama menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terdapat di dalam 10 terakhir malam Ramadan, tepatnya di malam-malam ganjil. Namun tentunya ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim, patut senantiasa istiqomah. Karena insya Allah bagi orang yang istiqomah akan mendapati malam Lailatul Qadar. Karena dia tidak pernah absen, tidak pernah alfa dalam melaksanakan ibadah di malam harinya. Sehingga alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hadir, Allah senantiasa bimbing kita, Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita, sehingga kita tergolong nanti juga orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang spesial, yang tidak akan ada malam ini di bulan-bulan yang lain. Ibarat kita masuk ke supermarket, di sana ada promo. Kita beli 2 dapat 3, beli 2 ambil 1. Begitulah kira-kira malam bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana kalau kita tidak memanfaatkan momentum ini, maka tentulah kita tergolong sebagai orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad adalah usianya pendek-pendek, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Namun yang spesial dalam umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat adanya malam Lailatul Qadar, yang bahkan nabi-nabi sebelumnya pun cemburu dengan hal ini. Maka bersyukur para hadirin, kita tergolong sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ditakdirkan mendapati bulan penuh berkah, bulan malam Lailatul Qadar yang ada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan di dalam malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah malam Qadar merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 3. Maksud daripada ayat ini adalah amal, puasa, dan sholat malam yang dilakukan seseorang di malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Bayangkan hadirin, selama 1000 bulan, kalau dikonversikan itu kurang lebih 83 tahun. Padahal kita punya usia tidak akan sampai seperti itu. Kalau seandainya setiap Ramadan kita manfaatkan, lalu kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan ini memang rahasia Allah. Hanya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan ini. Adalah malam yang spesial. Siapa yang mampu istiqomah di dalamnya, maka insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua adalah bahwa malam tersebut merupakan malam pengampunan dosa. Sebagaimana kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, beribadah di dalamnya dengan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka hadirin di malam-malam ini, mari kita nanti perbanyak beristighfar kepada Allah, perbanyak memohon ampun kepada Allah, mohonkan ampun diri kita, mohonkan ampun kedua orang tua kita, mohonkan ampun seluruh saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita, karena kita sebagai manusia adalah manusia yang banyak dengan dosa, manusia yang tidak ada yang sempurna. Maka inilah kesempatan kita untuk menyucikan diri kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita perbuat. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah malam pengampunan dosa. Maka mari kita manfaatkan, perbanyak istighfar, perbanyak akui kesalahan kita taubati kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong sebagai orang yang mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah malam Qadar merupakan malam yang penuh berkah. Hal ini dikarenakan turunnya Al-Qur'an. Kemudian keutamaan yang keempat adalah malam Qadar sebagai malam turunnya para malaikat dan malaikat Jibril. Hal ini menandakan bahwa malam ini merupakan malam yang banyak berkah, karena malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Qadr ayat 4. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita renungi bersama adalah Al-Qur'an sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Qur'an sebagai kitab yang mulia dan menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam dalam menjalani kehidupan, menjadikan semua yang bersinggungan dengannya menjadi mulia. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagai pedoman atau kitab sucinya umat Islam, dan semua yang bersinggungan dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia dengannya. Mari kita perhatikan, Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia karena kepadanya diwahyukan, diturunkan kitab suci Al-Qur'an melalui malaikat Jibril. Yang selanjutnya, bulan suci Ramadan menjadi bulan yang mulia, bahkan menjadi penghulunya bulan di antara bulan yang lainnya, karena di dalam bulan suci Ramadan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, malam nuzulul Quran bisa dijadikan momentum untuk meneladani semua yang tercantum di dalam Al-Qur'an, mempelajari dan memahaminya, karena Al-Qur'an memang sebagai way of life, jalan hidup, petunjuk dalam kehidupan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda, yang akan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Mudah-mudahan kita yang hadir masih bisa mesra dengan Al-Qur'an. Kita masih punya sisa 10 hari lagi untuk bermesra dengan Al-Qur'an, yang mana di waktu itu adalah waktu-waktu yang istajabah, waktu-waktu yang spesial. Namun tidak berarti setelah Ramadan kita hilang dengan Al-Qur'an, kita lepas dengan Al-Qur'an. Tapi justru kebiasaan-kebiasaan Ramadan mari kita jadikan kebiasaan-kebiasaan rutin untuk 11 bulan berikutnya, sehingga kita kelak tergolong sebagai orang yang digambarkan dalam satu analogi. Ada puasanya ular, ada puasanya ular. Kalau ular berpuasa itu tidak pernah ada perubahan. Ular sering berpuasa namun tidak pernah ada perubahan. Tapi kalau ular berpuasa, dia ada perubahan. Yang tadinya ular, makhluk yang sangat rakus, pemakan daun, tetapi setelah ia menyendiri berpuasa, dia menyendiri,
kemudian dia berubah menjadi membungkus dirinya dalam kepompong. Setelah itu dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Begitupun makanannya yang tadinya daun, dia rakus kepada daun. Setelah ia menjadi kupu-kupu, dia sekarang menjadi penyantap bunga. Madu. Dan selanjutnya, dia tabiatnya setelah ia menjadi kupu-kupu, dia juga membantu penyerbukan tanaman sehingga bermanfaat untuk tanaman-tanaman lainnya. Itulah gambaran daripada orang berpuasa. Jangan sampai kita menjadi orang yang berpuasa seperti puasanya ular, yang sering berpuasa sebelum dan sesudah tidak ada perubahan yang signifikan. Namun kita berharap dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin Allahumma amin. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha fis sirri wal 'alan waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa qala 'azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa dammir a'da'ad din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.